Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Menurut teman-teman, apa sih demokrasi itu? Dan apa hakikat dan prinsip utama demokrasi? Gimana ya perkembangan demokrasi di Indonesia? Baik, menurut etimologi atau menurut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat. Menurut para ahli atau para ilmuwan, Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Yang kedua, menurut Montesquieu, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat, baik secara langsung maupun melalui sistem perwakilan, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui persamaan kompetitif atas nama suara rakyat. Selanjutnya, C.F. Strong, demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana sebagian besar warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Selanjutnya ada Sidney Hook berkata demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan penting pemerintah didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa. Yang terakhir, Robert Dahlah juga berkata bahwa demokrasi adalah sistem yang ditandai oleh kompetisi, partisipasi, dan kebebasan sipil. Menurut istilah, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Selanjutnya, ada ciri-ciri yang mengacu pada tulisan Satu Putu Ari Astawa Universitas Udayana, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat, kekuasaan yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang melalui sistem perwakilan, dan adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan berkala dan berdasarkan luber jurdil. Partai politik menjadi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan kekuasaan dijalankan dengan prinsip pembagian wewenang, dan terakhir setiap pemimpin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Yuk kita lihat apa aja sih hakikat dan prinsip utama demokrasi itu. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah tidak boleh bertindak sesuka hati karena mereka hanyalah wakil yang dipilih rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua yaitu kesetaraan dan persamaan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada perlakuan istimewa atau kekebalan hukum baik bagi pejabat maupun warga biasa. Yang ketiga yaitu perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Warga negara wajib menjamin hak dasar setiap warga seperti hak hidup, hak merasa aman, agar penguasa tidak bisa bertindak sewenang atau menindas rakyat. Selanjutnya ada toleransi, sikap saling menghormati dan menerima perbedaan suku, agama, ras maupun pilihan politik sehingga kelompok mayoritas tidak menindas kelompok minoritas. Yang selanjutnya yaitu pemilihan umum bebas dan pemisahan kekuasaan. Pemilu menjamin hak rakyat memilih pemimpin secara bebas, sementara kekuasaan negara dibagi ke beberapa lembaga agar tidak terjadi kediktatoran. Yang terakhir yaitu penyelesaian masalah melalui musyawarah dan kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka, sedangkan perbedaan pendapat diselesaikan lewat dialog demi mencapai mufakat bersama. Disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan masyarakat, di mana rakyat memiliki kesetaraan hak untuk mengatur dan berpartisipasi
negara demi kesejahteraan bersama. Maka, keenam poin yang saya sebutkan adalah pilar dan prinsip utama yang membentuk hakikat dan sistem demokrasi. Tanpa adanya prinsip-prinsip keenam tadi, sebuah negara tidak dapat dikatakan menjalankan sistem demokrasi yang murni dan sehat. Tapi gimana ya perkembangan demokrasi di Indonesia? Aku bantu jelasin ya gimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pemerintahan dipimpin Perdana Menteri dan berhasil menggelar pemilu 1955 dengan kebebasan partai yang tinggi. Sistem ini runtuh lewat dekret Presiden 5 Juli 1959 karena kabinet sering berganti dan memicu ketidakstabilitas. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965, yaitu kekuasaan negara berpusat mutlak di tangan Presiden Soekarno disertai pembatasan pers, pelemahan oposisi, dan ideologi Nasakom. Era ini runtuh akibat krisis ekonomi parah dan pergolakan politik pasca G30 SPKI. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998, dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan sistem sentralistik yang mengutamakan stabilitas ekonomi, penggabungan partai yang menjadi tiga, dan keterlibatan militer, yaitu dui fungsi ABRI. Rezim ini tumbang akibat krisis moneter dan demonstrasi mahasiswa pada Mei 1998. Yang terakhir yaitu demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Kedaulatan dikembalikan kepada rakyat lewat kebebasan pers, pembatasan masa jabatan presiden, dan pemilihan umum langsung. Sistem ini terbukti matang melalui kesuksesan transisi kepemimpinan nasional pada pemilu serentak 2024 yang lalu. Jadi kesimpulannya adalah demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang secara bahasa berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat menurut Recon, di mana esensinya menuntut hakikat kebebasan hukum serta pemilu jujur yang dalam sejarah Indonesia telah berevolusi melewati fase parlementer terpimpin dan Orde Baru yang otoriter hingga akhirnya berhasil mencapai kematangan penuh pada era reformasi saat ini melalui pelaksanaan sistem pemilihan langsung yang demokratis. Terima kasih.